tentang asal-usul Danau Tempe di Sulawesi Selatan yang katanya pada zaman dulu adalah sebuah perairan laut yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Bone. Danau Tempe adalah sebuah danau besar yang kini terletak di Kabupaten Wajo serta diapit oleh 3 kabupaten, yaitu Wajo, Sopeng, dan Sidenreng Rapang atau Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama tempe berasal dari kata timpai yang berarti tempat untuk mengambil air. Kata timpai yang dalam penyebutannya akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi tempe. Konon cerita, Danau Tempe pada zaman dulu adalah laut. Tidak hanya Danau Tempe serta sebagian wilayah Wajo, Sopeng, dan Sidrap saja yang dulu berupa laut melainkan juga wilayah-wilayah yang berada di pesisir pantai Sulawesi Selatan pada zaman dulu pun pernah menjadi laut. Apakah mungkin cerita itu benar? Bukankah semua daerah tersebut kini adalah daratan yang sudah padat dengan penduduk? Bahkan Sopeng dan Sidrap pun berada di tengah daratan yang jauh dari laut? Yang perlu kamu ketahui adalah pada zaman purba, atau lebih dari 40.000 tahun yang lalu bentuk daratan tidaklah seperti sekarang ini. Pada zaman purba, Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan daratan Asia masih bergabung menjadi satu atau sering dikenal dengan Jazirah Sunda atau Sundaland. Sementara Sulawesi juga berupa pulau dengan daratan yang lebih luas dibandingkan sekarang. Terbenamnya wilayah pesisir Sulawesi Selatan menjadi laut serta terbentuknya Danau Tempe atau daratan di wilayah pesisir lainnya paling tidak terjadi dalam 4 periode. Periode pertama terjadi sekitar 20.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Merupakan periode mulai terbenamnya wilayah daratan yang disebabkan karena pada masa tersebut merupakan masa atau zaman terjadinya es mencair. Sebagian besar daratan Sundaland mulai terendam laut, termasuk wilayah-wilayah pesisir Sulawesi pun ikut terendam air laut hingga memisahkan Sulawesi Selatan menjadi 2. Mulai dari Sopeng, Bone, ke arah selatan hingga Bantaeng berada di pulau tersendiri yang terpisah dari pulau utama Sulawesi. Periode kedua paling tidak terjadi sekitar 10.000 tahun hingga 6.000 tahun sebelum Masehi. Terjadi proses geologi berbesarnya lempeng tektonik dan benturan antara lempeng Australia dengan lempeng Eurasia hingga mengakibatkan terangkatnya daratan. Proses ini menyebabkan laut yang memisahkan atau membelah Sulawesi Selatan menjadi semakin sempit. Laut di atas Danau Tempe merupakan perairan selat yang diperkirakan masih ada hingga abad ke-4 Masehi. Perairan selat tersebut menjadi poros 2 jalur pelayaran strategis di Sulawesi Selatan, yaitu jalur yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone serta jalur Teluk Bone hingga hulu Sungai Walanae yang saat itu berupa Teluk Walane. Jalur pertama yaitu jalur pelayaran dari Selat Makassar melalui Parepare, Danau Sidenreng, Danau Tempe dan keluar ke Teluk Bone melalui Sungai Cenranae. Sedangkan jalur kedua yaitu dari Teluk Bone masuk melalui Sungai Cenranae dan terus sampai hulu Sungai Walanae yang berada di daerah pegunungan Sopeng, Bone dan Maros. Kedua jalur ini menjadi jalur strategis pada masa itu karena belum adanya jalur darat yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. Catatan sejarah ini diperkuat oleh adanya bukti fisik berupa jangkar besar yang ditemukan di dasar Danau Tempe. Jangkar yang tingginya kurang lebih 2 meter tersebut sekarang dipajang di depan Museum Saoraja Malangga di Kota Sengkang. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kapal yang berlayar di Danau Tempe merupakan kapal-kapal besar sehingga memberikan gambaran bahwa Danau Tempe di masa lalu merupakan danau yang cukup dalam untuk dapat dilalui oleh kapal-kapal besar. Periode ketiga adalah periode proses pendangkalan perairan laut Danau Tempe akibat erosi dan sedimentasi yang besar pada abad itu, atau diperkirakan mulai abad 14 hingga abad 18. Tidak banyak informasi sejarah yang menjelaskan mengapa pendangkalan bisa terjadi sedemikian besarnya. Tetapi Christian Pelras dalam bukunya Manusia Bugis menuliskan bahwa sejak sekitar abad ke-14 Masehi, penebangan hutan secara luas, pembukaan lahan pertanian secara terus-menerus di dataran rendah dan lembah, ditambah pembukaan atau perluasan lahan perkebunan dan penanaman palawija dengan sistem tebang bakar atau babat bakar,
yang terlalu intensif di perbukitan dan di pegunungan, telah menyebabkan perbukitan gundul, lembah tandus serta musnahnya berbagai jenis flora. Hal itu pada gilirannya merupakan penyebab terjadinya erosi yang parah dan pendangkalan danau serta muara sungai. Hingga akhir abad 18, perairan danau besar ini, atau sering disebut sebagai Tapareng Karaja ini sempat menjadi penghubung antara Teluk Bone dengan Sidenreng, sebagai tempat yang banyak dilalui perahu yang berlayar dari laut menuju Sidenreng. Periode keempat tepatnya sejak abad 19, perairan yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone telah benar-benar terputus. Danau Alita menghilang dan hanya tersisa Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Lampongpaka, serta beberapa rawa yang akhirnya rata dengan tanah. Pada periode keempat ini hingga saat ini sedimentasi terus-menerus terjadi menyebabkan danau-danau ini kemudian terus menyusut luasnya dan juga semakin dangkal, termasuk juga Danau Tempe yang kini luasnya makin hari makin menyusut sedikit demi sedikit berubah menjadi daratan. Itulah cerita tentang asal-usul Danau Tempe yang pada zaman purba memang benar-benar pernah menjadi perairan laut yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone. Terima kasih sudah menonton.